Kita akan lanjutkan perbincangan kita, Pak Makarim. Inggris sudah mengambil sikap meminta permohonan maaf dari pihak pemerintah Iran, tapi ternyata juga ada yang berpikir bahwa ada agenda apa sebenarnya diusung oleh Inggris ini kali ini. Ya, kalau kita mengetahui ya, Inggris itu kan sejak sesudah Perang Dunia itu hubungannya dengan Amerika Serikat kan dekat sekali ya. Berbagai Perdana Menteri ganti, juga berbagai Presiden Amerika Serikat ganti, hubungan itu selalu dijalin kembali. Nah, saat ini kan seperti diketahui kancah dari penembakan atau pembunuhan Jenderal Qasem ya sudah dibalas oleh Iran ya dengan penembakan 2 pangkalan ya yang ada betul. Itu. Tetapi memang oleh Iran ini dikendalikan sedemikian rupa dengan penuh penahanan diri ya, sehingga tidak ada korban. Memang itu by design, memang tidak mau ada korban karena kalau ada korban itu kan menimbulkan alasan yang kuat ya, yang bisa dipakai untuk menyerang Iran ya, jadi oleh karena itu mereka kemudian menginginkan bagaimana agar supaya Iran itu bisa berubah situasinya atau pemerintahannya dari dalamnya sendiri gitu ya. Seperti diketahui bagaimana Ukraina itu didorong-dorong ya agar supaya memberi protes kepada Iran, dan juga Inggris sendiri juga ingin agar supaya ada reaksi dari masyarakat Iran terhadap penembakan Ukraina tadi. Nah, hal ini sebenarnya kalau kita bisa tangkap dengan seksama ya, Iran ini sekarang ini sangat hati-hati. Karena apa? Kalau tidak betul-betul tepat ya, akan timbul Perang Dunia Ketiga itu ya, akan timbul dari Perang Dunia. Oleh karena itu mereka kemudian berbuat sesuatu yang sangat akurat, dalam arti kata dia memenuhi keinginan dari para jenderal yang kecewa terbunuhnya Jenderal Qasem ya, tapi at the same time dia ingin supaya jangan berdampak menimbulkan konflik yang lebih besar. Jadi dengan kata lain sebenarnya ya, sekarang terjadi apa yang disebut deeskalasi tension. Jadi tension. Jadi sekarang bukannya dia naik tapi menurun ketegangannya. Ya, karena kalau kita lihat kan Trump, Presiden Donald Trump mengatakan bahwa all is well ya, berarti semua sudah oke ya. Nah, dan juga pemerintah Iran menyatakan bahwa ini adalah balasan yang terakhir, sudah selesai lah. Pembalasan sudah selesai. Sebenarnya sekarang ini keadaannya sudah mulai mereda, ya, mulai mereda. Nah, sekarang kan pertanyaan kenapa kok duta besar kita itu ditangkap, ya? Karena kalau menurut Vienna Convention kan sebenarnya duta besar itu memiliki apa yang disebut diplomatic immunity. Jadi dia itu tidak kebal pada hukum lokal. Ya, jadi apapun yang terjadi dengan hukum lokal dia tidak bisa terkena. Ya, jadi oleh karena itu yang dilakukan oleh negara tuan rumah yaitu melakukan persona non grata. Jadi persona non grata yaitu duta besar itu diminta meninggalkan Iran, negara itu, tapi tidak menangkap gitu. Tetapi tadi Pak Dubes Dian Wirangjuri kan dulu ditempatkan di Iran ya, mengetahui juga karena agak sedikit aneh ya, duta besar suatu negara besar, permanent member dari Dewan Keamanan PBB ikut dekat di dalam situasi konflik itu. Nanti mungkin beliau bisa menambahkan penjelasan itu yang agak sedikit di luar kewajaran. Tetapi kalau kita ingat kembali Vienna Convention itu memberi patokan-patokan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ya. Nah, kalau dari kacamata Vienna Convention, penangkapan duta besar di wilayah akreditasi itu tidak boleh dilakukan.